Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nata Sayira Rizky, nomor absen 21 dari kelas 11 DCKT 2. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai Cisco CCNA part 2, yaitu Dynamic Routing OSPF. Kalau kemarin kan yang EIGRP. Nah, di sini saya sudah membuat topologinya. Sekarang saya akan konfigurasi dulu di router 1 ke CLI, ini no, enable, lalu conft. Nah, ini saya akan konfigurasi dulu yang mengarah ke PC. Interface gig 0/0. Lalu kita ketikkan IP address. Nah, ini kita pakai yang ini 1.1 192.168.1.1 255.255.255.0 no shutdown. Lalu kita konfigurasi yang mengarah ke router 2 yang gig 0/1, interface gig 0/1, IP address berarti kita pakai yang ini 10.1 10.10.10.1, lalu 255.255.255.0, lalu no shutdown. Nah, sekarang kita konfigurasikan di router 2. Kita masuk ke CLI, no, enable, lalu conft, terus kita ketik interface gig ini yang mengarah ke router 1 dulu, /0, IP address ini berarti yang 10.2 10.10.10.2, lalu 255.255.255.0 no shutdown. Kita exit, lalu kita masuk ke interface gig 0/1 yang mengarah ke PC 2, IP address 192.168.2.1, lalu 255.255.255.0, lalu kita ketikkan no shutdown. Nah, lalu kita akan pasang IP-nya di PC 1 dan PC 2. Desktop IP configuration 192.168.1.2. Untuk gateway 1.1 kita ke PC 2. Desktop IP configuration ini 192.168.2.2 subnet mask. Lalu untuk gateway 2.1. Nah, lalu kita akan konfigurasi untuk Dynamic Routing OSPF. Nah, kita masuk ke router 1. Kita exit, lalu kita ketik router OSPF tanda tanya. Nah, di sini kan ada proses ID. Kalau misalnya OSPF itu kita pakai proses IP. Terus untuk angkanya itu kan 1 sampai 65535. Untuk angkanya itu bebas. Berarti gak kayak EIGRP yang angkanya itu harus sama. Terus ketik network. Lalu kita pakai yang 10.1 berarti 10.0. Terus tanda tanya. Nah, di sini itu ada wildcard. Nah, untuk mencari wildcard kita harus hitung. Kita ketik 255.255.255.255. Nah, lalu dikurangi dengan prefix. Nah, prefixnya itu kan ini yang slice 24 berarti 2555.255.255.0. Sekarang kita kurangi. Nah, berarti kan 255 dikurangi 255 itu 0. Terus 255 dikurangi 255 juga 0. Terus ini 255 dikurangi 255 juga 0. Lalu ini 255 dikurangi 0 sama dengan 255. Jadi ini itu merupakan wildcard-nya. Nah, kita copy. Terus kita masuk ke yang router 1.
ini kita pastekan. Lalu ini area. Nah, untuk area ini tuh ada range-nya, tetapi di sini untuk area akan saya pakai 0. Terus kita juga masukkan yang ini 192.168.0, 192.168.1.0. Untuk areanya itu 0 saja. Terus kita masuk ke router 2. Nah, ini exit. Kita ke router OSPF. Ini kita pakai satu saja, network. Ini kita pakai yang 10.2. Networknya berarti 10.10.10.0. Masukkan wildcard-nya. Lalu untuk area saya juga akan pakai 0. Nah, di sini juga saya akan masukkan yang 192.168.2.0, lalu wildcard. Dan untuk areanya juga 0. Kita coba ketik do show IP OSPF next port. Nah, di sini untuk naik portnya itu 1.1. Nah, lalu kita akan coba cek di router ini do show IP OSPF naik port. Nah, di sini itu 2.1. Kita akan coba kirim paket. Nah, di sini file kita coba lagi. Nah, di sini sudah successful. Terus di sini saya akan tambahkan satu router. Di sini saya akan tambahkan dulu IP-nya di router 2. Ini kita exit saja terlebih dahulu. Kita ketik interface. Ini yang mengarah ke router 3, berarti gig 0/2. IP address kita tambahkan yang ini 20.1. Lalu subnet masknya kita ketikkan no shutdown. Nah, terus kita tambahkan juga di router 3 no enable conft. Kita masuk ke interface yang mengarah ke router 2, berarti gig 0/0. Nah, untuk IP address-nya kita pakai yang 20.2. Lalu subnet masknya 255.255.0. Kita ketikkan no shutdown. Kita exit, lalu mengarah ke yang ini interface gig 0/1. IP address berarti kita pakai yang ini 3.1 192.168.3.1. subnet masknya kita ketikkan no shutdown. Nah, sekarang kita akan pasang IP di PC 3 nya. Nah, untuk IP nya berarti kita pakai yang 3.2. Lalu untuk gateway nya 192.168.3.1. Nah, sekarang kita akan konfigurasi OSPF nya di router 2. Nah, ini exit router OSPF. Nah, di sini saya akan pakai satu saja. Nah, untuk network saya akan pakai yang baru yang 20.1, berarti di sini 20.0. Lalu kita ketikkan yang wildcard, lalu areanya
0. Terus kita konfigurasikan di router 3. Kalau di router 3 berarti kita menambahkan yang 20.0 sama 3.0. Ini exit. Kita ketikkan router OSPF. Di sini saya akan pakai 1, lalu network 20.20.20.0, lalu wildcardnya. Terus areanya 0 juga. Kita tambahkan yang 192.168.3.0, lalu wildcardnya. Lalu untuk areanya itu 0. Nah, lalu kita cek dengan do show IP root. Nah, di sini di bagian O itu adalah OSPF. Yang ini untuk membacanya kita bisa melihat yang di kode itu yang 0, yang OSPF itu sudah masuk yang 1.0 dan 2.0. Berarti yang router 1 dan router 2. Kita coba cek juga di router 2. Do show IP root. Nah, ini sudah ada yang 3.0. Sekarang kita coba kirim paket dari PC 2 ke PC 3. Nah, ini kita coba lagi dari PC 2 ke PC 3. Successful. Terus dari PC 1 ke PC 3. Nah, ini juga sudah successful. Nah, saya akan tambahkan switch. Nah, di sini saya akan terangkan dulu switchnya. Enable conft. Nah, ini kita berarti menuju yang 0/1 karena mau ke root. Interface FA0/1, ketik switch port mode terang. Nah, terus di sini akan saya tambahkan VLAN 10 dan 20. Kita exit. VLAN 10, VLAN 20. Terus saya akan masukkan interface yang ini, yang PC 4. Berarti 0/2. Ini exit. Lalu interface FA0/2. Switch port mode access, lalu switch port access, VLAN 10, ini kan yang PC 4. Terus kita exit, kita masuk ke interface FA0/3. Kita ketik switch port mode access, lalu switch port akses VLAN 20. Ini untuk PC 5. Kita exit, kemudian do show VLAN brief. Nah, di sini untuk VLAN 10 dan 20-nya sudah ada dan sudah ada interface-nya. Sekarang kita akan pasang IP di router yang 30. Ini kita enable, lalu conft interface. Nah, ini berarti mengarah ke interface yang gig 0/2. Ini kita pakai yang 30.30.1. Lalu subnet masknya. Lalu kita ketik no shutdown. Nah, kita coba lihat. Di sini sudah berwarna hijau. Lalu kita akan konfigurasi untuk sub interface. Nah, untuk sub interface itu kan untuk VLAN-nya yang VLAN 10 dan 20. Ini kita exit dulu.
interface gig 0/2 titik 10, ini untuk VLAN 10. Lalu ketik encapsulation .1q 10. Terus kita masukkan IP address-nya. Nah, ini kan berarti dia pakai yang ini VC 4 192.168.4.1 255.255.255.0. Terus kita exit, kita masuk ke interface gig 0/2.20. Lalu encapsulation.1q 20. Lalu ketikkan IP address-nya yang 192.168.5.1. Lalu subnet mask-nya 255.255.255.0. Kita exit, terus kita pasang IP PC 4 dan 5-nya. Nah, sekarang kita akan konfigurasikan OSPF-nya. Kita masuk ke router 3. Router OSPF, di sini saya akan pakai satu saja. Terus ketik network. Kita akan tambahkan network yang 3.0. 30.30.30.0. Kita pastikan wildcard-nya. Untuk areanya 0. Terus kita masukkan yang network yang 4.2 dan 5.2. 192.168.4.0 wildcard, lalu area, lalu yang 192.168.5.0 kita paste wildcard-nya. Lalu untuk areanya itu 0. Nah, lalu di router 2 kita ketik do show IP route. Ini di more kita klik spasi saja. Nah, di sini di root sudah ada yang 4.0 dan 5.0. Sekarang kita coba lihat di router 1. Do show IP route. Di sini juga sudah ada yang 4.0 dan 5.0. Terus sekarang kita coba kirim paket dari PC 1 ke PC 4. Ini file, lalu kita coba lagi PC 1 ke PC 4. Nah, ini sudah successful. Terus dari PC 2 ke PC 5. File kita coba lagi 2 ke 5. Nah, ini sudah successful. Ini new saja. Terus dari PC 3, terus PC 4. Nah, selanjutnya saya akan konfigurasi OSPF multi area. Nah, ini saya akan tambahkan area terlebih dahulu. Kita ketik do show run. Ini spasi saja terus. Nah, di sini kan yang network 10.0 dan 1.0 kan berada di area 0 yang kuning. Nah, sudah benar. Sekarang kita coba cek di router 2. Do show run. Nah, di sini yang 10.0
titik 0 itu benar berada di area 0, tetapi yang 2.0 dan 20.0 itu berada di wilayah area 1. Terus kita akan ganti areanya. Ini kita ketikkan router OSPF 1, lalu kita ketik no network. (192.168.2.0). Nah, kita akan hapus dulu ini wildcardnya, lalu areanya 0. Terus kita tambahkan network 192.168.2.0, pastekan wildcardnya, areanya 1. Kita coba ketik no network yang 20.20.20.0, pastekan wildcardnya, areanya 0. Nah, sekarang kita tambahkan network 20.20.20.0, pastekan wildcardnya, areanya 1. Terus kita ketikkan do show run. Nah, di sini areanya sudah berubah. Kita akan cek di router 3. Kita ketik do show run. Nah, kalau di router 3 itu kan ada 5. Nah, ini kan 0 semua. Jadi saya akan ubah ke area 1. Nah, ini kita pencet key saja. Terus kita ketik router OSPF 1 no network. Ini yang 20. Kita copy, lalu paste, terus ketik network. Ini kita paste. Ini areanya kita ganti 1. Terus kita ketik juga no network. Ini kita copy lagi, lalu kita paste, lalu ketik network, kita paste. Ini areanya ganti 1. Terus kita ketik no network. Ini kita copy yang 30.0, kita copy, paste, lalu kita ketikkan network, kita paste. Untuk areanya kita ganti menjadi 1. Lalu kita ketikkan no network. Ini yang 4.0 kita copy, lalu paste, areanya 0. Terus kita tambahkan untuk area satunya. Ini kita ganti menjadi 1. Nah, kita ketik no network lagi, yang ini kita copy, lalu paste, kita ketikkan network, kita paste. Nah, ini areanya kita tinggal ganti 1 saja. Terus kita ketik do show run. Nah, untuk areanya sudah berubah menjadi 1 semua. Nah, lalu kita bisa ketik do show IP route. Nah, di sini itu ada IA. IA itu adalah inter area. Nah, kalau kalian lihat di router 2 itu tidak akan ada IA, tapi di router 1 itu akan ada IA. Karena router 2 ini adalah penghubung antara area yang 1 dan juga antara area yang 0. Jadi router 2-nya itu nggak ada IA, tapi di 3 sama satunya itu ada IA. Sekian pada video pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.